Ya, hari ini tanggal 18 ya. Teman-teman, ini adalah tukar pikiran ya. Ya, mudah-mudahan analisa saya dengan analisa teman-teman ada kesamaan, dan apabila tidak ada kesamaan ya tinggal ditambah-tambahin aja ya. Profilnya udah nggak usah dibahas ya. Soalnya pernah dibahas sekali ya. Ini IOTF, sumber energi makmur. Jadi dia listingnya 2023 ya, harganya cepet. Masyarakatnya 20%, ada perorangan 19%. Ada Alam Syah pengendali ya, sebagai perorangan pengendalinya ada Daren Suciono. Setidaknya dari Januari sampai April itu udah banyak yang Februari, Maret, April banyak yang masuk ya. Mungkin udah menganalisa jadi banyak yang masuk. Holding composition karena 20%, jadi foreignnya sedikit. Kita lihat di lokalnya seperti apa komposisinya ya, cuman individu aja. Foreign udah keluar ya, sampai bulan Mei itu udah keluar tanggal 14 di update, yang tadinya tinggi jadi rendah ya. Baik, langsung aja ke finansial kita harus lihat karena sekarang udah masuk ke PPK ya. Kita lihat kalau equity-nya negatif ya wassalam gitu ya, masuk ke PPK. Terus kita lihat total ekuitas 44 154 155 lumayan ya, berkembang ya sampai kuartal 1 2024 berkembang ya, walaupun cuma 1 miliar. Book value-nya 43, berarti semakin dikit-dikit berkurang under value ya, mendekati under value. Tapi lumayan sih kalau 3 ya, kalau 3 sih masih ketinggian ya. Sebenarnya kalau 3 masih ketinggian. Kita lihat statistik. Pairnya 130 kurang baik. Terus PBP-nya 3,5 terlalu mahal. EPS-nya ada walaupun kecil. ROI-nya 0 ya, belum terdeteksi karena belum genap 1 tahun ya. Dari net income-nya 306.561, artinya ini ada penurunan secara net income, ada penurunan. Terus dari revenue ada penurunan 1 miliar. Kita lihat cash-nya ada 1 miliar, hutangnya ada 5 sama 12, 17 ya. Tapi dibandingkan equity ya masih jauh ya, jadi santai aja. Cuman untuk bayar hutang ya mungkin agak lumayan susah ya. Cuma kalau mereka kan punya strategi untuk membayar hutang. Kita langsung lihat ke sini aja ya. Kita lihat secara global aja. Nanti kita ke lulusan market maker dari tahun 2023 waktu IPO sempat diangkat ya, sempat nanjak ke harga 250 lebih, 270 ya mungkin ya, langsung longsor. Nah sekarang longsorannya itu lebih rendah daripada longsoran yang pertama ya, sempat diangkat. Nah ini masih kelihatan banget ya, di sini belum ada up ke atas sedikit ya. Kita langsung ke lukisan market maker. Oh ya, maaf teman-teman, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media untuk tukar pikiran aja antara saya dan teman-teman, supaya ada yang bisa disamakan dan ada yang harus dibedakan ya, wajar gitu ya. Dan mohon maaf apabila sebagian belum saya bahas ya, mungkin nanti secepatnya akan kita bahas, tapi saya pikir sih mudah-mudahan sebelum dibahas sudah naik ya. Seperti itulah pikiran saya. Udahlah, kita tunggu beberapa saat, siapa tahu ada momen yang baik gitu kan. Jadi akhirnya yang belum dibahas udah naik duluan. Nah itu kok bagus gitu kan. Baik, kita lihat dari lukisan market makernya. Kita lihat dari ini dulu deh, candle dulu. Yang saya bilang ini hati-hati ya di area sini nih. Berapa nih? 71 ya. Ini ada 71, itu adalah area candle hijau dari bawah ya, gap up bawah. Dia terus sampai sini ya,
sampai dari sini nih 110 sampai paling tingginya 100 200 ya. Kan keren tuh kalau ngangkat ya. Terus sekarang posisi MA masih di bawah MA 10, masih di bawah MA 20 ya. Secara technical analysis, secara MA dari garis poren lihat poren dulu deh. Poren ini kemarin sedikit ada penurunan, cuman sekarang ada penaikan sedikit, cuman sekarang lagi datar. Dari bandar lokal ya, lokal ini ada penurunan, tapi kemarin itu di sini ada kenaikan nih 2 hari ya. Sini 2 hari nih, lihat nih. Ya, 2 hari ada kenaikan, cuma sini dibanting lagi juga, tapi nggak terlalu besar ya, dibantingan nggak terlalu besar. Secara candle ini udah, jadi ini candle hijau, gap up dari bawah udah ditutup sama candle 2 merah. Dari frekuensi analyzer kita lihat di sini terlihat jelas banyak waktu kenaikan, tapi sekarang di sini kempes, adanya lagi penjualan, di sini ada akumulasi masuk, dan besoknya ada kenaikan. Nah ini belum ada smart money yang masuk ya. Kalau menurut saya sini belum ada smart money yang masuk. Terus foreign ada sedikit pengambilan ya, coba lihat ya, ada sedikit banget berapa perak ya, 17,4 juta ya. Di sini udah keluar, ini masuk dikit. Jadi terakhir ditutup dengan foreign masuk. Nah kita lihat untuk hari kemarin tanggal 17 ada si CP, emang underwaternya CP ya, berarti CP sepertinya lagi mungut ya di 105 nih, 652. Ini kan brokernya yang UE nya si CP ya. Ada si RG, kalau CP sih broker lumayan ya, cuman ini Becky lagi keluar nih, si Becky keluar nih sama si AO. Becky sama AO, kalau Becky biasanya kerjasama sama si MG, mana si MG, kagak ada ya. Ini sama si AO nih lagi keluar. Dan lihat nih si CP sama si Becky 656, 652, totalnya hampir sama ya. Udah nggak apa-apa, emang kenapa, kebetulan kali itu ya. Ya 6,9 ya, dia jual 657, 653 lotnya, jumlah lotnya ya. Ada RG 133, ada FC 209. Yang jelas di sini Becky lagi ngebuang barang ya, Becky ngebuang barang. FC, FK, RG, YJ masuk nih. Tar dulu ya, RG, YJ, XC udah masuk, XC udah masuk, RO, YJ udah masuk semuanya, cuma sedikit. Tapi yang dominan di sini adalah si CP ya, si CP yang masuk. Jadi sebagai underwriter dia sedikit buyback mungkin untuk nahan harga ya. Ini 105, cuman digulung diturun ke 104. Sini si Becky, tinggal kita lihat si Becky aja. Kita lihat dulu di sini nih 2 hari kemarin ya, 12 ya nih, 12 tanggal 15 sama 16 ya Pak, 15 16 ya. Si Becky berarti bener, kita nunggu si Becky sama si RG berarti nih. Kalau pingin emiten ini ada kenaikan ya, tapi si RG-nya udah masuk nih, ada 10.000, tinggal si Becky-nya aja. Kita tunggu si Becky aja ya. Nah, kita juga harus dilihat dari sini, bro. Waktu kenaikan, kita lihat waktu kenaikan. Ini kan ada nih, ada sini ada apa namanya, ada tanggal 3 Mei ya. Coba tanggal 3 Mei siapa yang menarik? Harusnya sih ada pemicunya. Harusnya ada pemicunya ya. Si CP sama si Becky, betul. Si CP sama si Becky. CP, Becky, YP. Ya, artinya emang ini yang penggerak ada si CP sama si Becky. Ya. Kita tunggu aja, si CP kan sekarang lagi mungut ya. Tinggal tunggu si Becky aja. Tapi apakah si Becky sama si CP ini ada maksud dan tujuan enggak ya?
617 617 ini jadi nggak signifikan nih. Kalau YP kan emang anak-anak scalping ya teman-teman kita nih. Jadi ini bagus, cuma penggeraknya si Becky ya. Waktu kenaikan si Becky nih yang ngegerakin ya. Kita lihat dari bulan ini aja deh. Dia kan akumulasi ini dari sini doang sebenarnya nih, akumulasi cepat akumulasinya itu ya. Dari tanggal 15 deh. Tanggal 15 sedikit aja ya. Karena emang di situ ada terlihat jelas ya. Di sini mulai ngambil itu dari sini, walaupun ya mungkin di sini banyak gitu, cuman terlihat jelas di sini kan downtrend nih, downtrend lagi apa namanya, turun terus ya, turun terus gitu. Nah sekarang baru ada penguatan itu 2 hari ini aja 16-17, makanya kita lihat di sini tanggal 17-nya kita lihat di grosskan aja, kita lihat di gross, astaga, kita lihat di gross. CP Becky XA. Nah, kita dinaikkan lagi. Berarti si CP sama si Becky. Nah, sekarang si CP terus mungut, si Becky ngeluarin. Kita tunggu aja si Becky mulai mungut. Nah, si CP mudah-mudahan dia terus mungut lagi karena kan dia sebagai underwriter ya. Ya ada si RG nih, si RG juga sama si AO nih. Si AO sama si Becky ini masih ngeluarin barang nih, ya. Jadi secara broker summary kita tunggu si Becky sama si CP aja. Kalau si Becky sama si CP istilahnya mau serius nih ya, mau serius ya si Becky nanti mungut. Di sini kelihatan tukar-tukar barang nggak? Coba lihat ya. Kita lihat per tanggal. Kalau pengen lihat tukar-tukaran barang harus lihat per tanggal. CP Becky ya. Terus lihat 16-nya. 16-nya Becky ya enggak, tapi mungut ya. Si Becky mungut. Makanya si Becky pas mungut langsung lumayan ya. Si Becky langsung jualan tanggal 15. Becky mungut. Becky, nah, tinggal kalau mau naik sebenarnya, kalau naik berapa tik ya. Tinggal si Becky aja, Becky mungut ya, mudah-mudahan bisa diangkat gitu kan kalau si Becky mungut ya. Tapi secara TA, ingat secara TA ini masih di MA 10-nya ya. Masih di bawahnya, MA 200 juga masih di bawah. Cuman udah mendekati, artinya ini kalau udah mendekati ya mudah-mudahan semakin dekat ya semakin di atas MA ya secara teknik analisis. Cuma secara broker summary si Becky masih jualan, mudah-mudahan si Becky mungut sama si CP juga mungut ya. Karena ini penggeraknya adalah antara si CP sama si Becky dibantu sama si RG. Nah, kalau enggak ini kita lihat yang kenaikannya signifikan. Nah, di sini nih. Tanggal 21 Maret. Kita 21 Maret. Mana Maret teh? Nah, 21 nih. 21 Maret siapa penggeraknya? Biar kita tahu apa namanya 21 Maret siapa nih? Ya, si Becky 21 Maret waktu kenaikan 21 Maret. Ya, di sini nih. Waktu di sini mau kenaikan nih. Nah, sini mungut dulu nih. Mungut. Nanti jualannya di sini gitu. Kan ternyata mungutnya sampai sini ya. Ya wajar kalau dia mungut udah dari sini ya. Si Becky udah mungut dari sini, sekarang jualan wajar. Nah, sekarang si CP udah mungut tapi si Becky masih ngeluarin barang. Ya mudah-mudahan si Becky mungut lagi. Kan sekarang udah si CP nih yang mungut ya. Yang mungut si CP, yang si Becky masih jualan ya, masih jualan si Becky. Ya mudah-mudahan kalau si Becky mungut pertanda mau di up ya, mungkin. Ingat mungkin, karena saya kan bukan cenayang. Kadang-kadang si Becky aja kalau mungut seperti mungut pada dia average gitu kan. Coba kalau dia average hanya untuk menstabilkan harga dia, padahal ketika turun, nah dia bisa menjualnya di situ. Karena kalau market maker itu ya pinter, saya bilang pinter. Terlihatnya aja di harganya segini, makanya saya bilang nih yang harus diperhatikan itu jumlah lotnya. Dia harganya sebenarnya 115 ya, padahal dia punya harga bukan di situ sebenarnya ya. Contohnya dia ngambil di sini nih. Siapa tahu dia pas mau keluar di sini, dia kan udah punya yang di sini harganya ya. Walaupun dijual di sini kan masih untung nih.
ya kan? Coba kalau dia mengut dari sini nih kan, bisa jadi seperti itu, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau IOTV saya pikir ketika si Becky udah mulai mungut balik lagi, si CP juga udah mulai mau jualan, ya artinya kan harus ada lawan ya. Nanti dibantu sama si YP kan anak-anak scalping ya. Makanya kalau lihat YP itu, kalau YP hanya ada di kanan, berarti itu anak-anak scalping tuh. Atau enggak hilang jejak gitu ya. Hilang jejak nih si YP, hilang jejak. Ini ada di grosirnya ada si YP, cuman pas di apa namanya? Pas di kayak gini nih ya, set. Coba lihat nih ya. Cuma dia harus nomor 1 biasanya. YP kan ada di kanan aja nih. Nah, berarti ini kanan artinya si YP lagi scalping gitu kan. Nah, sini kan nggak ada nih, cuman di gross kan. Lihat nih di gross si YP mungut ya. Mungut. Tapi endingnya dia out ya. Kalau YP yang tertinggal, kalau hanya sedikit, mulai gini sedikit nih, hanya sedikit contoh si YP, ya itu mungkin anak-anak yang bukan scalping hanya nitip aja gitu. Nah, kita coba lihat di sini nih, ketika tanggal 27 Maret ya, 27 Maret, siapa yang melakukan siapa ya? Karena memang kalau apa namanya, kalau transaksi ini ya, sebenarnya enaknya di apa namanya dilihatnya itu satu persatu sebenarnya gitu kan. CP kan beli ini Becky ya, Becky. CP sama Becky aja pelakunya kan. Dibantu sama siapa? Ada YP nggak tuh? Yan YP kan. Kalau YP udah masuk, udah anak-anak scalping masuk, udah lah pasti itu digulung terus, digulung ke atas ya, walaupun endingnya ya mereka jualan juga sama gitu. Cuman kalau tidak ada bantuan dari anak-anak scalping ya, emiten ya hanya begitu-gitu aja gitu ya. Contohnya hanya market maker sama siapa namanya, sama yang bandar kuling kumpul-kumpulan gitu. Kalau enggak lokal sama foreign hanya kumpul-kumpulan ya. Yang mau narik siapa? Harus ada pencetusnya. Nah, pencetus siapa ya? Market maker. Contohnya market maker narik sampai 1%, 2%, 3%. Nah, 3% dimainin, dia frekuensinya dicepetin. Jadi si angka di sebelah kanannya di as itu udah mungkin muter, YP udah masuk, ya udah terjadilah biasa terjadi kenaikan ya. Terserah, kalau udah naik ya kalian saya bilang, kalau udah naik udahlah, yang nyangkut kejemput ya udah gitu, ambil aja setik 2 tik 3 tik ya ambil aja. Kalau yang baru beli ya ambil aja secukupnya aja gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini IOTP itu perhatikan aja si CP sama si Becky ya. Nah, kita lihat foreign, jadi ngebahas itu doang ya. Saya penggeraknya ini penggeraknya adalah untuk yang area sini ya. Ini penggeraknya lokal. Kalau yang area sini ini penggeraknya di sini kan foreign nih, foreign ngumpulin ya. Tapi penggeraknya tetap aja tuh. Yang apa namanya, yang nariknya pertama kali itu adalah lokal. Tapi kita penasaran juga ya, foreign itu ya. Siapa foreign tanggal terakhir? Yang ngambil foreign. Ya, ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli ya teman-teman. Sebagai media pembelajaran aja lah. Kita harus sama-sama belajar bagaimana pergerakan sebuah emiten itu ya. Kita lihat foreign siapa? Ada CC ya. Digeraskan. Oh, CC ikutan jual beli juga ya. Artinya CC belum akumulasi ya. CC belum akumulasi ya. Kalau lihat dari sini, tanggal berapa ini? Tanggal 3 Mei. Tanggal 3 Mei siapa? Tetap si CC ya. Kalau CC mah sebenarnya mah, kalau CC ya, yang saya tahu sih CC sih lumayan ya. Dia kalau narik itu ya, kalau ngumpulin nariknya suka di angka di atas. Cuman ini karena bukan si CC yang nguasain ya akhirnya dia ngikut-ngikut aja gitu kan. Dia hanya ikutan maaf, dia hanya ikutan untuk narik aja kan. Dari sini nih kan, ini tanggal 3 itu tanggal 6 nih, tanggal 6 kan di sini ada penurunan ya. Yang nahan mungkin si CC, yang nahan mungkin di sini adalah foreign gitu ya. Oke, di sini jualan. Cuma sini ikutan jualan juga di sini. Nah, sekarang kemarin ada pengambilan, tapi di sini masih ada distribusi ya. Ya, seperti teman-teman, untuk sekarang
untuk sekarang kan beda-beda ya, setiap stake itu beda-beda nih, walaupun market makernya yang sama, cuman setiap stake itu contohnya naik ini siapa, naik di sini siapa, itu kadang-kadang suka berbeda ya cara mainnya seperti itu. Jadi kalau sekarang tinggal nunggu Becky aja, Becky mau mungut balik. Kalau Becky mau mungut balik, artinya si MAT ini akan ditahan, akan terjadi sideway. Kalau sideway frekuensi analyzer udah menunjukkan tinggi, mulai di sini nih tinggi, kemungkinan 1-2 hari sampai ke depannya bisa jadi diangkat, atau enggak emang distribusi lagi. Lihat aja candle merah seperti ini. Kalau candle ini diangkat tapi candle merah artinya pembuangan. Ini ada diangkat, nah seperti sini nih ya, sini kan diangkat di sini, walaupun itu shadow tapi kan diangkat ya, seperti itu teman-teman. Baik, segitu aja, mudah-mudahan membantu. Apabila ada yang komentar, silakan komentar baik positif atau negatif, itu sangat saya terima dan sebagai masukan, karena komentar yang negatif itu diperlukan. Kenapa? Untuk kita terus belajar. Yang positif apalagi sangat diperlukan. Kenapa? Untuk kita memberikan sebuah tambahan gitu loh. Tambahan, kalau semakin nambah ilmu, semakin banyak tahu informasi, ya semakin bagus kan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi selamat berakhir pekan dan ciao.